Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi karena Allah. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya, Nak. Dan tentunya ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Anak-anak Umi insya Allah semuanya dalam keadaan berpuasa. Nah insya Allah penuh puasanya ya sayang ya. Anak-anak Umi, hari ini kita belajar matematika bersama Umi Rizky Arya Fadila. Kita masuk ke bab 12 mengenai volume zat cair. Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca bismillah ya sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak Umi, di bab 12 ini mudah banget insya Allah pelajarannya nak, tentang volume zat cair. Yang bagian pertama, pelajaran 1 yaitu mengenal volume. Memahami tentang volume. Nah jadi ini anak-anak Umi pasti sudah kenal nih nama benda-benda ini ya kan, sering kita melihatnya. Nah di sini diinstruksikan sekarang setiap wadah berisi air berwarna. Nah ini kan kosong nih wadahnya, nih air berwarnanya ini macam-macam ya. Ayo kita isi wadah-wadah ini dengan air. Nah banyaknya air dalam wadah disebut sebagai volume air. Banyaknya air dalam wadah disebut sebagai volume air. Kamu membutuhkan 3 wadah kosong dengan ukuran yang berbeda. Jadi di sini anak-anak Umi boleh melakukannya langsung atau memperhatikan yang Umi memperhatikan bukunya juga boleh ya nak, nih video Umi. Nah langkah 1, isilah 1 wadah dengan air. Beri tanda ketinggian air pada wadah tersebut. Nah jadi bisa aja nih misalnya pakai teko, pakai ceret, nah namanya ya kan. Kemudian langkah keduanya, tuangkan air ke dalam wadah yang lain. Nah setelah ditampung airnya baru tuangkan air ke dalam wadah yang lain. Nah ini misalnya mangkuknya. Apakah volumenya berubah? Tuangkan kembali ke wadah pertama untuk membuktikannya. Pasti dia tidak berubah nak, sama. Tapi yang penting itu adalah tempatnya dia hampir sama, nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget gitu. Jadi muat untuk kedua wadah tersebut. Langkah ketiga, sekarang tuangkan air ke dalam wadah ketiga. Apakah volumenya berubah? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, jadi nak kalau tempatnya hampir sama dan muat untuk ketiga wadah ini, volume air kesimpulannya nah akan kita dapatkan volume air tetap sama walaupun dituang ke dalam wadah yang berbeda. Namun di sini syaratnya tidak boleh tempatnya terlalu besar dan yang kedua wadah lainnya terlalu kecil. Nah, jadi hampir sama dia. Hampir sama besar wadahnya supaya ketiga wadah tersebut muat dan kita mendapat kesimpulan bahwasanya volume air tetap sama walaupun dituangkan ke dalam wadah yang berbeda. Nah ini boleh anak-anak Umi praktikkan di rumah, membuktikannya. Kalau kita di sekolah belajarnya kita sama-sama, namun karena kita belajarnya dari rumah, nah anak-anak Umi berada di rumah dan Uminya sendirian di sekolah, boleh anak-anak Umi buktikan ya sayang ya, tapi nggak wajib kok. Nah kemudian kita mempelajari tentang membandingkan volume. Botol A dan botol B berukuran sama. Botol A dan B berisi air yang sama banyak. Nih kita perhatikan botol A dan botol B airnya sama banyak ya nak. Sampai sini ketinggian airnya ya. Botol A berisi air sama banyak dengan botol B, itu kesimpulannya. Kemudian ada gambar mangkuk nih. Mangkuk C, D, dan E ukurannya sama. Sama ya nak. Volume air di mangkuk C, volume air dalam mangkuk C lebih banyak daripada volume air dalam mangkuk D. Benar ya sayang ya? Nih, lebih banyak ini daripada mangkuk D.
volume air dalam mangkuk E lebih sedikit. Nah, ini mangkuk E-nya lebih sedikit daripada volume air dalam mangkuk D. Benar ya sayangnya, ini lebih sedikit, atau nama lainnya adalah mangkuk D ini lebih banyak daripada volume air dalam mangkuk E. Kemudian mangkuk C ini nak berisi air paling banyak nih. Mangkuk C, kalau kita bandingkan ketiga mangkuk ini, maka mangkuk C berisi air paling banyak. Mangkuk E berisi air paling sedikit dari ketiga mangkuk ini, ya kan sayang? Nah, anak-anak Umi insya Allah sudah bisa ya nak. Apabila ada pertanyaan boleh ya nak ya. Nah, ini ada pertanyaan. Dwi menuangkan sirup ke dalam 4 botol yang berukuran sama. Nih, ukuran botolnya sama. Nah, A, B, C, dan D. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, apakah Dwi menuang sirup yang sama banyak ke dalam setiap botol? Nah, anak-anak Umi pasti sudah bisa menjawabnya. Apakah sama atau tidak? Nah, botol manakah yang berisi sirup paling banyak? Nah, anak-anak Umi sudah bisa juga nih insya Allah ya. Botol manakah yang berisi sirup paling sedikit? Nah, paling sedikit yang mana nih? A, B, C, atau D? Pasti B ya kan, yang paling sedikit ya kan nak? Nah, sedikit airnya. Botol titik-titik ini ada kita isi di sini berisi sirup lebih sedikit daripada botol D. Jadi mana nih yang lebih sedikit dari botol D? Anak-anak ini sudah bisa melihatnya ya nak. Yang botol B berisi sirup lebih sedikit daripada botol D. Volume sirup di dalam botol D, ini D, lebih sedikit daripada volume sirup di dalam botol yang mana aja nih nak? D ini pasti dia lebih sedikit daripada daripada volume sirup di dalam botol A dan botol dan C ini, dan botol C ya nak ya. Kemudian yang F, volume sirup di dalam botol A lebih banyak daripada volume sirup di dalam botol A lebih banyak daripada volume sirup di dalam botol yang A ini. Lebih banyak dari botol mana? Lebih banyak daripada volume sirup di dalam botol B dan dan D. Jadi A yang lebih banyak. Kalau sama C dia lebih sedikit kan botol A-nya itu. Volume sirup di dalam botol A lebih sedikit daripada volume sirup pada botol A itu lebih sedikit daripada volume botol C. Ya nak ya. Nah, itu dia. Ini juga sudah bisa anak-anak Umi mengisinya juga ya nak ya. Lia mengisi gelas-gelas berukuran sama dengan air dari teko A dan teko B. Teko A berisi air lebih sedikit daripada teko B. Iya pasti ya nak, karena gelasnya ini, nah dituangkan ke gelas ini dia 3 gelas. Ya kan? Kalau yang teko B ini ada 5 gelas, berarti teko A itu lebih sedikit isi airnya daripada teko B. Teko, ceret biasanya bersama ya kan sebutannya. Teko B berisi air lebih banyak daripada teko A. Bisa ya sayang ya. Nah, ini juga ada Yeni mengisi gelas-gelas berukuran sama dengan air dari kendi A, B, kendi B dan kendi C. Nah, jadi ini isi air A, B dan C. Nah, ini karena penuh maka ini yang paling banyak gelasnya dan paling banyak juga airnya kan di kendi C ini kan sayang. Yang B ini lebih sedikit. Nah, kemudian A ini dia pertengahan. Dia lebih banyak daripada B tapi dia lebih sedikit daripada C. Nah, ini sudah bisa ya anak-anak jawab ya nak ya. Kendi ini pertanyaan A, B, C, dan D. Insya Allah udah bisa ya nak. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke Umi ya nak. Sampai E ini ya nak ya. Boleh dicoba untuk menjawabnya. Silakan bertanya apabila ada yang belum dimengerti ya sayang ya. Kemudian pelajaran 2, mengukur volume dalam liter. Nah, ini ada susu kotak. Nah, dirahasiakan ya nak, mereknya apa ya kan, nama susunya supaya nggak termasuk iklan. Ini adalah susu kotak isinya 1 liter susu.
Ini adalah segelas susu. Ini adalah segelas susu, isinya kurang dari 1 liter susu. Jadi lebih banyak yang susu dalam kotaknya ya nak ya. L, ini 1 L susu. Nah, namun karena kita sudah tahu L ini adalah liter, maka nggak boleh lagi sebutnya 1 L. 1 L susu. Tidak boleh lagi ya sayang ya. Karena kita anak sekolah dan sudah tahu arti L itu artinya adalah liter. Kita menggunakan satuan liter dan kurung L ini untuk mengukur volume zat cair. Kita membaca 1 L sebagai 1 liter. Di bawah ini adalah beberapa wadah yang memuat zat cair kurang dari 1 liter jika diisi penuh nih. Contohnya seperti ini yang dia tidak sampai 1 liter, kurang dari 1 liter. Nah, anak-anak Umi boleh menyebutkan, dapatkah kamu menyebutkan wadah lain yang dapat memuat zat cair kurang dari 1 liter jika diisi penuh? Nah, boleh ya nak, dipikirkan ya sayang ya, apa aja lagi wadahnya. Di bawah ini, selanjutnya ini, di bawah ini adalah beberapa wadah yang dapat memuat zat cair lebih dari 1 liter nih, seperti ini nih, lebih dari 1 liter. Nah, tugas anak-anak Umi juga dapat memikirkan, dapatkah kamu menyebutkan wadah lain yang dapat memuat zat cair lebih dari 1 liter? Nah, coba bayangkan ya nak ya, dipikirkan apa ya gitu. Nah, kemudian ini adalah gelas ukur ya sayangnya. Ini adalah gelas ukur 1 liter yang berisi 1 liter air. Gelas ukur ini, kalau yang ini, gelas ukur ini berisi kurang dari 1 liter nih, belum sampai 1 liter dia ya nak, masih di sini airnya. Kalau yang ketiga ini, gelas ukur ini berisi lebih dari 1 liter. Nah, penuh banget nih, full airnya, warna biru ya di sini airnya enak ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah gelas ukur di bawah ini memuat kurang dari atau lebih dari 1 liter air? Gelas ukur ini memuat, nah kalau yang ini tadi nak, iya, ini yang ini tadi ya sayang ya, dia lebih dari 1 liter. Kalau yang ini sayang, iya benar, karena sampai sini airnya belum sampai 1 liter, artinya ini adalah gelas ukur ini memuat kurang dari 1 liter air. Saya sayang. Nah, bagaimana dengan yang ini? Wadah ini berisi air berwarna, nah warna hijau ya nak ya. Ini melon ya kan? Air melon. Apakah banyaknya air lebih atau kurang dari 1 liter? Bagaimana kamu membuktikannya? Nah, jadi cara membuktikannya itu kita dapat menuangkan air berwarna ke dalam gelas ukur 1 liter untuk mengetahui volumenya. Jadi ini bisa kita mengetahui berapa dia ukurannya itu dengan menggunakan gelas ukur. Jadi dituangkan ke gelas ukur. Ini dia, dapat 1 liter enggak dia ada airnya yang berwarna ini. Nah, ini juga ada ya nak, dituangkan ke dalam 2 gelas ukur A dan B. Berapa volume air di dalam setiap gelas ukur? Gelas ukur A memuat, nah berapa liter nih sayang? Kita perhatikan, kita zoom lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini dia di garis angka 2, berarti ini namanya gelas ukur A memuat 2 liter air. Kalau gelas ukur B kita lihat nih, dia di garis angka 3, berarti gelas ukur B memuat 3 liter air. 3 ya nak ya, mau bilang 15 pula, padahal itu cuma sampai 5 liter. Jadi gelas ukur B itu adalah memuat 3 liter air. Gelas ukur titik-titik memuat air lebih banyak daripada gelas ukur. Nah, kita perhatikan yang lebih banyak itu adalah gelas ukur B. Angka 3 liter itu lebih banyak daripada 2 liter. Berarti gelas ukur B memuat air lebih banyak daripada gelas ukur A. Nah, ini juga ada nih, berapa volume air di dalam wadah-wadah berikut ini? Gelas ukur A nih, dia 4 liter ya nak ya, 4 liter air. Air dalam botol B dituangkan semuanya ke dalam gelas ukur 1 liter. Nah, botol yang isi dalam botol B ini nak dituangkan ke dalam gelas ukurnya ini 1 liter semuanya ya sayang ya. Nah, botol B berisi
Iya, kalau kita jumlahin 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, iya 3 liter. Berarti kesimpulannya kalau kita ketahui ini gelas ukur A berarti lebih banyak karena dia 4 liter ya nak ya. Kalau botol B ini dia 3 liter. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Pelajaran 3 mengukur volume dengan satuan liter dan mililiter. Nah, berapa banyak air yang dapat ditampung oleh botol di bawah ini? Nah, ini ada botol ya nak ya. Nah, kalau kita lihat botol ini kalau dituangkan ke dalam gelas ukur, maka dia volumenya adalah 1 liter ya nak ya. Gelas ukur ditandai dalam liter dalam kurung L dan mililiter. Mililiter kalau di satuan ukuran panjang, satuan ukuran berat juga ada kan mili. Kalau di satuan ukuran panjang milimeter, di satuan ukuran berat miligram. Kalau di satuan untuk volume ini nak, dia menggunakan istilah keywordnya itu liter. 1 liter anak Umi itu sama dengan 1000 mililiter. Ya nak ya, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Sama halnya dengan 1 meter. 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Sama halnya dengan 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Volume air dalam botol adalah 1 liter ya nak ya. Botol dapat menampung air hingga 1 liter. Kapasitas dari botol adalah 1 liter. Ini adalah seberapa banyak 1 liter jika dibandingkan dengan 10 mililiter. Nah, jadi kita bandingkan dengan 10 mililiter ya nak. Nah, jadi yang paling atas ini kan 1 liter, berarti di sini 900 karena satu garis ini nak, yang garis kecil-kecil ini dia 10 mililiter ya nak ya. Maka dia ini panjangnya 100. Jadi 100 ini kalau 1000 dikurangi 100 berarti 900 mililiter. Jadi dihitung dari bawah ini nak. Ini 10 mililiter, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oh, enggak sampai 10 ya. Nah, dari bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya nak ya. Ini 10, pokoknya satu garis itu dia 10 mililiter. Nah, ini garisnya mungkin enggak banyak ya. Ini adalah seberapa banyak 1 liter jika dibandingkan dengan 10 mililiter ya nak ya. Jadi ini satu garis ini 10 mililiter. Volume dan kapasitas diukur dalam liter dan mililiter. Wadah air ini mempunyai kapasitas 1 liter 400 mililiter. Nah, 1 liter itu tadi sama dengan 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1 liter 400 mililiter, berarti kita ubah dulu 1 liter nak. Seperti biasa kita mengkonversi satuan ukuran berat, satuan ukuran panjang ke dalam satuan lainnya. Misalnya ini 1 liter ke mililiter, berarti tadi 1000 mililiter. 1000 mililiter ditambah dengan 400 mililiter artinya dijumlahkan 1400 mililiter. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan itu apabila dia sudah di dalam satuan yang sama, mililiter sama-sama mililiter. Nggak boleh 1L 1 ditambah 400, nggak boleh karena di sini masih satuannya liter. Jadi diubah dulu dia ke mililiter. Nah, jadi ini yang 1000 mililiter atau sama dengan 1 liternya. Kemudian ini yang 400 mililiter. Kita jumlahkan dia ke dalam satuan mililiter menjadi 1400 mililiter. Apabila ada pertanyaan boleh ya sayang ya. Boleh bertanya ya nak. Apa bedanya volume dan kapasitas? Wadah A terisi sebagian dengan air. Nah, ini wadah A. Volumenya 800 ml. Tambahkan air hingga mencapai permukaan. Wadah A terisi penuh dengan air jadinya nak.
karena sudah ditambahkan air. Tuangkan air ke dalam gelas ukur. Nah, ini gelas ukurnya. Jadi airnya itu adalah 1 liter 200 ml. Banyaknya air dalam sebuah wadah disebut dengan volume air. Jadi banyaknya air dalam sebuah wadah disebut dengan volume air. Kalau kapasitas yaitu sebuah wadah, kapasitas sebuah wadah adalah banyaknya air dalam wadah ketika terisi penuh. Itu dia kapasitas. Jadi kapasitas wadah A adalah 1 liter 200 ml. Nah, kalau kita lihat ini ada ini anak, bisa kita jumlahkan ya sayang ya. Yang tadi Umi sampaikan bahwasanya dapat dijumlahkan, dapat dikurangi itu apabila dia satuannya telah sama. Jadi ini satuannya adalah gelas A ini dia dalam satuan mililiter 700 ml. Berapa volume air di dalam gelas B dan C? Nah, kita hitung ya nak ya. Berapa banyak dia? Nah, dilihat ini nak, 400 ml ditambah dengan 100 berarti 500 ml. Kalau yang ini berapa volume air dalam setiap kelompok gelas ukur? Nah, kalau kita jumlahkan 500 ditambah 100 600 ml. 600 ml ini dia satu garisnya 10, berarti di sini dia belum sampai 50 ya nak, belum sampai 50 ml nih ya kan. Nah, dia belum sampai 50 ml berarti 500 600, jadi 500 tambah 100 itu 640 ml. Karena belum sampai dia 50 ml. Kalau ini berarti 1 liter di sini letaknya, kemudian 500 ditambah berapa ini, 50 60 70, berarti 570 ml. Ingat ya sayang ya, yang boleh dijumlahkan itu apabila dia sama-sama satuannya, bentuknya sama. Oke, kita lihat ini ya nak. Pilih wadah untuk melihat kapasitasnya. Nah, gelas ukur untuk mulai mengukur. Sentuh wadah untuk menuangkan airnya. Nih, kita tuang airnya ya. Nah, masih terdapat sisa air di dalam wadahnya ya nak ya. Tadi kan penuh nih. Silakan ambil gelas ukur lainnya. Kita letak di sini, baru kita pencet lagi. Nah, masih ada ya nak sisa airnya ya nak ya. Masih terdapat sisa air di dalam wadah, silakan ambil gelas ukur lainnya. Nah, jika ketinggian air sulit untuk diukur, gunakan gelas ukur kecil untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Jadi ini kalau kita lihat nak, ini dia 200 ml ya kan sayang. Nah, oke, jadi ini tadi kan 1000 ya kan, 1000 ml artinya 1 liter. Ini juga sama. Oke. Itu dia ya sayang ya, kita membuktikannya. Sekali lagi ya, kita pilih misalnya wadahnya nih misalnya. Ini kan airnya penuh kan sayang, jadi kita geser dulu gelas ukurnya. Kita tuang ya. Ini kita lihat nih. Oke, dia mencapai 1000 ml ya nak ya. Artinya ini 1 liter. Kita geser lagi. Ini 1000. Kalau penuh dia isinya
1000 ml atau 1 liter namanya nak ya, karena 1 liter sama dengan 1000 ml. Kita tuang lagi airnya ke dalam gelas ukur 1000 ml. Nah, masih ada ya nak, angkat wadah untuk menuangkan air ke dalam gelas ukur, masih ada ya nak di dalam timbanya ya sayang ya. Sama ya nak ya, 1000 ml juga masih ada ya nak, banyak juga nih. Kita tuang lagi. Belum pas, takut tumpah. Oke, masih ada airnya ya nak ya, masih ada sisa airnya di dalam ember, di dalam timba atau ember ini. Nah, masih ada lagi bah, kita tuang lagi airnya. Oke, masih ada lagi ternyata, kita tuang lagi. Nah, oke, pas ya, ini dia menunjukkan 600. Ini nggak pas pula lagi ya kan, jadi sekitar ini 660 sebenarnya ini ya, karena lebih dari 50. Kalau di sini kan dia ditambah 50 nih, berarti dia, jika ketinggian air sulit untuk diukur, gunakan gelas ukur kecil untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Nah, kita tuang aja coba ya. Oke, ini 100 ml. Kemudian kita lihat masih ya nak ya. Jika kita nah, ini 70 ml berarti nak. Yang ini dia kan 600 ml, yang ini 70 ml, berarti 670 ml. Kalau ini tadi 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, 6 liter, 7 liter. Ini 7 liter 670, karena 600 ditambah 70 ya sayang ya, 670. Jadi 7 liter 670 mililiter ya nak. Oke anak-anak Umi, itu ini dia. Wadah dari kapasitas dari wadah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi 7 ya nak. 7 liter 670 mililiter. Oke, alhamdulillah benar ya sayang ya. Nah, jadi insyaallah nanti kita main lagi dengan games ini insyaallah kalau kita masuk sekolah ya nak ya. Yang penting adalah kita berdoa sama-sama supaya bisa belajar di kelas insyaallah. Tapi walaupun tidak, nanti kita di Zoom selanjutnya, misalnya kita ada Zoom lagi, kita coba lagi nih aplikasinya. Umi mohon maaf apabila ada kata-kata Umi yang salah. Kita membaca doa ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi mohon maaf lahir dan batin. Apabila anak-anak Umi ada yang bertanya boleh ya sayang ya. Silakan ya nak, Umi tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi.